Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dinda Eka Wulandari. Dan saya Naira Abdullah. Dan saya Sartika Haji Jabu. Saya Ermianti Abu Bakar. Dan saya Satri Hamid. Dan saya Dorisawan Bandria. Ya, pada video kali ini kami akan menjelaskan materi tentang metode yang cocok digunakan dalam pembelajaran IPA kelas tinggi di sekolah dasar. Nah, tentu teman-teman sudah penasaran kan dari seperti apa penjelasannya? Saksikan video berikut ini. Adapun metode yang cocok atau yang tepat digunakan pada mata pelajaran IPA kelas tinggi di sekolah dasar, yang pertama adalah metode diskusi. Nah, metode diskusi adalah metode yang dapat digunakan oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran, di mana guru dapat membentuk kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari 4 sampai 6 siswa. Nah, dalam metode ini dapat memiliki tujuan agar siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang diberikan oleh guru secara bersama-sama. Mereka dapat saling bertukar pikiran, berkolaborasi, dan lain sebagainya. Nah, langkah-langkah yang dapat digunakan dalam metode ini yang pertama adalah persiapan. Nah, persiapan dilakukan dengan guru membentuk kelompok yang terdiri dari 4 sampai 6 orang siswa. Kemudian siswa membentuk kelompok sesuai dengan arahan yang diarahkan oleh guru. Nah, langkah yang kedua adalah diskusi. Diskusi dilakukan diawali dengan guru memberikan materi atau topik ataupun permasalahan yang harus diselesaikan oleh siswa dalam kelompok tersebut. Yang kedua adalah siswa dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara bersama-sama. Mereka dapat bertukar pikiran, kemudian dapat saling memberikan masukan, dan lain sebagainya. Apabila mereka tidak kurang mengerti ataupun masih belum paham, mereka dapat bertanya kepada teman kelompoknya, ataupun mereka dapat bertanya kepada guru yang ada di depan. Nah, langkah yang ketiga adalah penutup. Penutup ini dapat dilakukan dengan menyimpulkan ataupun memberikan poin-poin penting sesuai dengan materi yang mereka bahas gitu, ataupun permasalahan yang harus mereka selesaikan. Kemudian mereka dapat mempresentasikan apabila mereka diminta untuk mempresentasikan hasil diskusi yang mereka lakukan. Yang kedua adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah suatu cara penyampaian pesan pelajaran oleh guru dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan siswa memberikan jawaban, atau sebaliknya siswa diberi kesempatan bertanya dan guru menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Metode ini dimaksudkan agar dapat mengetahui sejauh mana siswa telah memiliki pengetahuan dasar mengenai materi yang akan dipelajari, memusatkan perhatian siswa, serta melihat sejauh mana kemajuan yang telah dicapai oleh siswa. Nah, adapun langkah-langkah dari metode tanya jawab, itu ada tahap persiapan. Yang pertama, menentukan topik pembelajaran. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menyusun pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan siswa. Selanjutnya ada tahap pelaksanaan. Yang pertama, guru menjelaskan kepada siswa tentang mengenai tujuan pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan permasalahan sebagai bahan dalam suatu proses pembelajaran. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan kepada seluruh siswa atau hanya kepada seorang siswa. Yang ketiga, metode ceramah. Metode ceramah merupakan metode yang sering digunakan oleh pendidik atau guru dalam menyampaikan informasi dan pengetahuan secara lisan kepada siswa dalam suatu proses pembelajaran. Metode ceramah juga dapat memberikan suatu informasi melalui pendengaran siswa. Siswa dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru dengan cara mendengarkan apa yang telah guru ucapkan. Kemudian ada juga langkah-langkah metode ceramah, yaitu tahapan persiapan. Pada tahapan ini yang harus dilakukan adalah yang pertama adalah merumuskan tujuan yang ingin dicapai, dan yang kedua adalah menentukan pokok-pokok materi yang akan diceramahkan, dan yang ketiga mempersiapkan alat bantu. Dan ada juga tahap pelaksanaan. Pada tahap ini yang harus dilakukan adalah
Yang pertama adalah langkah pembukaan dalam metode ceramah merupakan langkah yang menentukan keberhasilan melaksanakan ceramah. Yang kedua, langkah penyajian. Langkah penyajian adalah tahap penyampaian materi pembelajaran dengan cara bertutur agar ceramah berkualitas sebagai metode pembelajaran. Maka guru harus menjaga perhatian siswa agar tetap terarah pada materi pembelajaran yang sedang disampaikan. Dan yang ketiga adalah langkah mengakhiri atau menutup ceramah, yaitu ceramah harus ditutup dengan ringkasan pokok-pokok materi agar materi pelajaran yang sudah dipahami dan dikuasai tidak mudah dilupakan. 4. Metode simulasi. Nah, metode simulasi adalah cara penyajian pelajaran dengan mempergerakkan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik berbentuk nyata ataupun tiruan yang sering disertai dengan penjelasan lisan. Tujuannya untuk meningkatkan aktivitas belajar dan keterampilan siswa, melakukan suatu keterampilan, melatih kerjasama kelompok, dan membangkitkan motivasi belajar siswa. Simulasi adalah satu metode pelatihan yang mempergerakkan sesuatu dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Menurut Uwina Sanjaya, langkah-langkah simulasi terdiri atas 3 bagian, yaitu persiapan simulasi, pelaksanaan simulasi, dan penutup simulasi. Untuk lebih jelasnya, dijabarkan sebagai berikut. A. Persiapan simulasi. 1. Menetapkan topik atau masalah serta tujuan yang hendak dicapai oleh simulasi. 2. Guru menetapkan gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan. 3. Guru menetapkan pemain yang akan terlibat dalam simulasi, peranan yang harus dimainkan oleh pemeran, serta waktu yang disediakan. 4. Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya, khususnya pada siswa yang terlibat dalam pemeran simulasi. B. Pelaksanaan simulasi. Yang pertama, simulasi mulai dimainkan oleh kelompok pemeran. 2. Para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian. 3. Guru hendaknya memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapatkan kesulitan. Dan yang keempat, simulasi hendaknya dihentikan pada saat puncak. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong siswa berpikir dalam menyelesaikan masalah yang sedang disimulasikan. Dan C. Penutup simulasi. Yang pertama, melakukan diskusi baik tentang jalannya simulasi ataupun materi cerita yang disimulasikan. Dan yang kedua, guru harus mendorong agar simulasi siswa dapat memberikan kritik dan tanggapan terhadap proses pelaksanaan simulasi. Contohnya, guru mensimulasikan gaya gravitasi kepada siswa. Guru menjatuhkan spidol ke bawah dan siswa diminta untuk memperhatikan kejadian tersebut. Kemudian guru dapat menjelaskan gaya tarik bumi kepada siswa. Yang kelima yaitu metode demonstrasi. Nah, metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan peragakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk nyata maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau sumber belajar lainnya. Nah, metode demonstrasi merupakan suatu cara penyajian bahan pelajaran di mana guru dengan sengaja mempertunjukkan atau memperagakan tindakan atau cara-cara disertai penjelasan gambaran dan siswa dapat mengamati secara bersama. Nah, metode demonstrasi ini adalah cara mengajar di mana seorang instruktur atau tim guru menunjukkan dan memperlihatkan suatu proses. Nah, langkah-langkah dari metode demonstrasi ini yaitu yang pertama adalah sebagai berikut. Menentukan prosedur dan perangkat yang terkait materi yang akan dipelajari. Nah, yang kedua, guru menyajikan gambar sekilas materi yang akan
disampaikan. Nah, yang ketiga, menyiapkan bahan atau alat yang diperlukan. Yang keempat, meminta siswa menyaksikan guru untuk memperagakan kegiatan. Nah, yang kelima, seluruh peserta didik memperhatikan demonstrasi dan menganalisisnya. Dan yang keenam, melakukan latihan tahap demi tahap. Dan yang ketujuh, membuat kesimpulan bersama siswa. Contohnya, guru mendemonstrasi jaring-jaring pada balok. Nah, guru akan mempraktekkan jaring-jaring balok pada siswa dan siswa memperhatikan jaring-jaring pada balok yang akan dipraktekkan oleh guru. Yang keenam, metode eksperimen. Metode eksperimen adalah suatu cara pengelolaan pembelajaran di mana siswa melakukan aktivitas percobaan dengan mengalami dan membuktikan sendiri suatu yang dipelajarinya. Dalam metode ini, siswa diberi kesempatan untuk mengalami sendiri atau melakukan sendiri dengan mengikuti suatu cara, mengamati suatu objek, menganalisis, membuktikan, dan menarik kesimpulan sendiri tentang objek yang dipelajarinya. Selanjutnya, langkah-langkah eksperimen. Yang pertama, merencanakan. Pada langkah ini, siswa atau peneliti melakukan perencanaan penelitian setelah menemukan masalah atau apa yang akan dikembangkan. Dalam tahap ini juga disiapkan alat dan bahan untuk eksperimen. 2. Mengumpulkan data. Pada tahap ini, siswa atau peneliti mendapatkan informasi untuk mendukung eksperimen, mengolah, dan menganalisis data. Pada tahap ini, siswa dan peneliti. 3. Mengolah dan menganalisis data hasil eksperimen. 4. Menarik kesimpulan setelah mendapatkan hasil analisis data. Maka ditarik kesimpulan dan dibandingkan dengan teori yang sudah ada. 5. Membuat laporan hasil eksperimen. Tahap akhir dari eksperimen adalah penyusunan laporan hasil eksperimen untuk dijadikan referensi dan pengembangan untuk eksperimen selanjutnya. Contohnya eksperimen pada telur. Guru mempraktekkan eksperimen pada siswa dan siswa memperhatikan eksperimen tersebut. Oke teman-teman, itulah metode yang digunakan dalam pembelajaran IPA kelas tinggi di sekolah dasar. Semoga bermanfaat. Terima kasih.